Dalam fisika, teori string adalah kerangka teoretis di mana partikel mirip titik dari fisika partikel digantikan oleh objek satu dimensi yang disebut string. Teori string menjelaskan bagaimana string ini menyebar melalui ruang dan berinteraksi satu sama lain. Pada skala jarak yang lebih besar dari skala string, sebuah string terlihat seperti partikel biasa, dengan massa, muatan, dan properti lainnya yang ditentukan oleh keadaan vibrasi string. Dalam teori string, salah satu dari banyak keadaan vibrasi string bersesuaian dengan graviton, partikel mekanika kuantum yang membawa gaya gravitasi. Jadi, teori string adalah teori gravitasi kuantum. Teori string adalah subjek yang luas dan beragam yang mencoba menjawab sejumlah pertanyaan mendalam tentang fisika fundamental. Teori string telah menyumbangkan sejumlah kemajuan pada fisika matematika, yang telah diterapkan pada berbagai masalah dalam fisika lubang hitam, kosmologi alam semesta awal, fisika nuklir, dan fisika benda terkondensasi, dan telah mendorong sejumlah perkembangan besar dalam matematika murni. Karena teori string berpotensi memberikan deskripsi terpadu tentang gravitasi dan fisika partikel, teori ini adalah kandidat untuk Theory of Everything, model matematika mandiri yang menggambarkan semua kekuatan fundamental dan bentuk materi. Meskipun banyak pekerjaan pada masalah ini, tidak diketahui sejauh mana teori string menggambarkan dunia nyata, atau seberapa banyak kebebasan yang diizinkan teori dalam memilih detailnya. Teori string pertama kali dipelajari pada akhir 1960-an sebagai teori gaya nuklir kuat, sebelum ditinggalkan demi kromodinamika kuantum. Selanjutnya, disadari bahwa sifat-sifat yang membuat teori string tidak cocok sebagai teori fisika nuklir membuatnya menjadi calon yang menjanjikan untuk teori gravitasi kuantum. Versi paling awal dari teori string bosonik, hanya menggabungkan kelas partikel yang dikenal sebagai boson. Ini kemudian berkembang menjadi teori superstring, yang mengemukakan hubungan yang disebut supersimetri antara boson dan kelas partikel yang disebut fermion. 5 versi teori superstring yang konsisten dikembangkan sebelum diduga pada pertengahan 1990-an bahwa mereka semua adalah kasus pembatas yang berbeda dari satu teori dalam 11 dimensi yang dikenal sebagai teori M. Pada akhir 1997, ahli teori menemukan hubungan penting yang disebut korespondensi teori medan anti de Sitter, konformal, korespondensi ADS, CFT, yang menghubungkan teori string dengan jenis teori fisika lain yang disebut teori medan kuantum. Salah satu tantangan teori string adalah bahwa teori lengkap tidak memiliki definisi yang memuaskan dalam semua keadaan. Masalah lainnya adalah bahwa teori tersebut dianggap menggambarkan lanskap alam semesta yang sangat luas, yang memperumit upaya untuk mengembangkan teori fisika partikel berdasarkan teori string. Isu-isu ini telah menyebabkan beberapa komunitas mengkritik pendekatan fisika ini, dan mempertanyakan nilai penelitian lanjutan tentang unifikasi teori string. Dasar-dasar teori string, pada abad ke-20, muncul dua kerangka teoritis untuk merumuskan hukum-hukum fisika. Yang pertama adalah teori relativitas umum Albert Einstein, sebuah teori yang menjelaskan gaya gravitasi dan struktur ruang-waktu pada tingkat makro. Yang lainnya adalah mekanika kuantum, formulasi yang sama sekali berbeda, yang menggunakan prinsip probabilitas yang diketahui untuk menggambarkan fenomena fisik pada tingkat mikro. Pada akhir 1970-an, kedua kerangka ini telah terbukti cukup untuk menjelaskan sebagian besar fitur alam semesta yang teramati, mulai dari partikel elementer hingga atom, untuk evolusi bintang dan alam semesta secara keseluruhan, terlepas dari keberhasilan tersebut. Masih banyak masalah yang masih harus diselesaikan. Salah satu masalah terdalam dalam fisika modern adalah masalah gravitasi kuantum. Teori relativitas umum dirumuskan dalam kerangka fisika klasik, sedangkan gaya fundamental lainnya dijelaskan dalam kerangka mekanika kuantum. Teori gravitasi kuantum diperlukan untuk merekonsiliasi relativitas umum dengan prinsip mekanika kuantum, tetapi kesulitan muncul ketika seseorang mencoba menerapkan resep biasa teori kuantum pada gaya gravitasi. Selain masalah pengembangan teori gravitasi kuantum yang konsisten, ada banyak masalah mendasar lainnya dalam fisika inti atom, lubang hitam, dan awal alam semesta. Salah satu perkembangan utama dalam beberapa dekade terakhir dalam teori string adalah penemuan dualitas tertentu, transformasi matematis yang mengidentifikasi satu teori fisika dengan teori lainnya.
Fisikawan yang mempelajari teori string telah menemukan sejumlah dualitas ini di antara berbagai versi teori string, dan ini mengarah pada dugaan bahwa semua versi teori string yang konsisten dimasukkan ke dalam kerangka tunggal yang dikenal sebagai teori M. Kajian teori string juga menghasilkan sejumlah hasil tentang sifat lubang hitam dan interaksi gravitasi. Ada beberapa paradoks yang muncul ketika seseorang mencoba untuk memahami aspek kuantum dari lubang hitam, dan mengerjakan teori string telah mencoba untuk mengklarifikasi masalah ini. Pada akhir 1997 pekerjaan ini memuncak pada penemuan anti-de Sitter Conformal Field Theory Korespondensi atau ADS, CFT. Ini adalah hasil teoretis yang menghubungkan teori string dengan teori fisika lain yang lebih baik dipahami secara teoretis. Korespondensi ADS, CFT berimplikasi pada studi lubang hitam dan gravitasi kuantum, dan telah diterapkan pada mata pelajaran lain, termasuk nuklir dan fisika benda terkondensasi. Karena teori string menggabungkan semua interaksi mendasar, termasuk gravitasi, banyak fisikawan berharap bahwa teori ini pada akhirnya akan berkembang hingga ke titik di mana ia sepenuhnya menggambarkan alam semesta kita, menjadikannya teori segala sesuatu. Salah satu tujuan penelitian saat ini dalam teori string adalah untuk menemukan solusi dari teori yang mereproduksi spektrum partikel dasar yang diamati, dengan konstanta kosmologis kecil, yang mengandung materi gelap dan mekanisme yang masuk akal untuk inflasi kosmik. Meskipun telah ada kemajuan menuju tujuan-tujuan ini, tidak diketahui sejauh mana teori string menggambarkan dunia nyata, atau seberapa banyak kebebasan yang diizinkan teori dalam pemilihan detail. Salah satu tantangan teori string adalah bahwa teori lengkap tidak memiliki definisi yang memuaskan dalam semua keadaan. Hamburan string paling mudah didefinisikan dengan menggunakan teknik teori perturbasi, tetapi tidak diketahui secara umum bagaimana mendefinisikan teori string secara non-perturbatif. Juga tidak jelas apakah ada prinsip yang digunakan teori string untuk memilih keadaan vakumnya, keadaan fisik yang menentukan sifat-sifat alam semesta kita. Masalah-masalah ini telah menyebabkan beberapa komunitas mengkritik pendekatan ini untuk penyatuan fisika dan mempertanyakan nilai penelitian lanjutan tentang masalah ini. Cukup sekian untuk penjelasan tentang teori string pada bagian pertama ini. Terima kasih telah menonton bagian pertama dari penjelasan tentang teori string. Saya berharap Anda menemukan video ini bermanfaat dan informatif, namun, cerita belum berakhir di sini. Bagian kedua dari penjelasan teori string akan melanjutkan perjalanan kita yang menarik ini. Kami akan menjelajahi lebih dalam tentang konsep-konsep yang lebih kompleks, seperti dimensi tambahan, duality, dan aplikasi teori ini dalam fisika modern. Pastikan untuk subscribe channel ini dan menyimpan video ini agar Anda tidak melewatkan bagian kedua yang menarik ini. Kami berharap Anda akan terus mendapatkan wawasan baru dan menikmati perjalanan kita bersama. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa di bagian kedua dari penjelasan teori string.